Halo, berjumpa lagi di channel kita Hot Wave K2. Kali ini saya bersama anak saya, Alika Putri. Siapa namanya? Alika Putri. Alika Putri. Kali ini kita akan membahas tentang mengajari anak untuk hal yang baik. Untuk membuat anak baik atau mengajarkan hal yang anak yang baik itu tidaklah susah. Kalau kitanya baik, pasti anaknya baik. Kalau kita mengajar yang baik, pasti anaknya juga ikut baik. Otomatis anaknya akan baik. Jadi kalau kita mengajarkan pada anak juga nggak harus terpaksa ya, nggak harus diburu-buru, nggak harus nyuruh-nyuruh. Anak itu nggak suka juga kadang kalau disuruh-suruh. Jadi biar anak itu melihat dulu, memperhatikan, nantinya anak itu akan ikut sendiri. Contohnya anak saya ya, nggak perlu diajar-ajari, nggak perlu diapa-apain. Kalau lihat pasti dia akan ikut gitu. Kalau disuruh-suruh, awal-awalnya sih saya ingin, siapa sih orang tua yang tidak ingin melihat anaknya baik ya, melihat anaknya rajin, melihat anaknya itu tingkah lakunya, perbuatannya semuanya serba baik, ya kan? Tapi kalau semua itu dipaksakan, semua itu harus diharuskan, hasilnya nggak akan baik. Jadi biar anak itu melihat, memperhatikan, nanti ikut sendiri kok. Jadi anak-anak itu nggak perlu namanya dipaksa. Kalau anak-anak dipaksa, ujung-ujungnya nangis, ya kan? Jadi biar anak itu berkreasi sendiri, bergerak sendiri, bereksplor sendiri. Jadi kita itu para orang tua ya bersikap baik aja di depan anak. Kalau kita bersikap baik, kalau kita berbuat baik, kalau kita melakukan hal yang baik, anak itu akan meniru kita. Kalau di sekitarnya juga lingkungannya juga baik, pasti dia akan ikut baik juga. Jadi intinya jaga anak untuk hal yang baik, ya kan? Jadi seperti ini, gak ada nyuruh, dia mau sendiri, nggak perlu dipaksa. Ya pertamanya juga kesel ya, tapi lama-lama dia paham. Dia juga nggak ngerecoki, dia juga nggak ribut, dia juga nggak heboh. Karena dia udah mulai paham ya, udah umurnya juga udah 4 tahunan, jadi udah paham. Jadi jangan kira ibu-ibu itu anak umur 1 tahun atau 2 tahun itu udah paham, enggak. Kadang anak saya ini pun kalau apa itu nggak paham, nggak ngerti. Jadi jangan dibentak-bentak, jangan diapa-apai, sayang, kasihan dibentak-bentak. Anak sekarang udah bisa menyerap apa yang dia dengar, apa yang dia apa gitu, udah paham. Jadi kalau anak-anak ini jarang hal yang baik itu dia baik, tambah yang jelek-jelek itu diserap. Karena anak ini lembaran kosong, jadi kita harus berbuat yang baik-baik pada anak, harus mempertontonkan hal yang baik, harus mencontohkan yang baik bagi anak. Jadi kalau kita mau anak kita baik, kita harus baik. Kalau mau anak kita sopan, kita harus sopan. Kalau mau anak kita rajin beribadah, ya kita harus juga rajin berikan contoh yang terbaik untuk anak. Walaupun kadang anak-anak kan heboh-heboh sendiri ya, lari sana lari sini, kalau diajak beribadah, apalagi seusia dia tuh ya, maunya itu main, maunya apa, biarkan aja, nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah dimarah-marah, biar aja.
anak-anak itu nanti walaupun dia main-main, walaupun dia lari sana lari sini, dia memperhatikan, sedikit banyaknya dia memperhatikan, lama kelamaan dia akan ngikut. Jadi jangan istilahnya kita biar orang lain mandang kita bagus atau dilihat orang biar apik gitu ya, kita paksa si anak ini di rumah baru nanti di luar dipertontonkan. Nggak perlu seperti itu, cukup di rumah kita latih. Walaupun melatih anak nggak mesti anaknya harus ikut ya, kita sendiri yang melatih diri kita untuk lebih baik, untuk lebih bagus, menjadi guru bagi anak. Walaupun dia hanya lari sana lari sini, lama kelamaan pasti akan ikut. Nak saya anteng ya, biasanya rempong, ini dia anteng. Pengaruh ya, pengaruh mungkin pengaruh dulu, pengaruh apa ini, telkungnya, mukenahnya, jadi seperti ini dia. Nggak sering sih, kalau kita intinya kalau kita ingin anak kita yang terbaik, kita harus mencontohkan hal yang baik. Kalau mau anak kita sopan, tingkah laku kita harus juga sopan. Ngajarin anak itu nggak harus bla 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 bla, enggak. Anak itu belajar itu kalau di usia sekarang ini ya, anak ini belajar ini dianya melihat, mendengar, bukan berarti dia harus didudukkan kita suruh dia mendengar kita, itu enggak. Anak ini belum paham, anak seumuran ini belum paham kita dudukkan seperti sekolah ya. Anak sekolah itu udah pasti paham ya, kita didudukkan di meja, didudukkan di bangku, ya kan, di belakang meja itu udah, kalau guru menjelaskan tuh paham. Tapi kalau anak sekarang ini belum paham, mungkin paham tapi nggak segitu banyak yang dicerna dia, nggak segitu banyak yang dipahami dia, mungkin sedikit. Namanya anak seumuran dia ini lebih memperhatikan, cara belajar dia itu memperhatikan, mendengar. Jadi dia kalau mendengar yang baik, dia akan menyerap yang baik. Kalau dia melihat yang baik, dia akan baik. Anteng dia, kali ini dia anteng, nggak ribut. Jadi intinya kalau kita ingin anak kita yang terbaik, ingin anak kita menjadi yang amanah, itu dimulai dari orang tuanya sendiri. Cara mendidik anak, cara mengajari anak, cara memperlihatkan, mempertontonkan, atau dengan berbicara kita mungkin. Kalau kita sering bawa anak keluar gitu ya, kita harus berbicara yang baik, harus berkata yang baik. Begitu juga yang sekitarnya harus berkata yang baik. Jadi anak itu berkata yang baik. Anak ini belum paham, mungkin kalau di luaran sana ada yang bilang apa gitu mungkin ya kan, yang mungkin artinya kurang bagus. Anak itu mungkin karena menurut dia itu aneh ya, menurut dia itu katanya aneh, itu mungkin diulang dia di rumah. Kita itu menyikapinya jangan langsung dibentak, jangan langsung ditapuk. Itu ada orang tua sekarang itu kebanyakan sikit-sikit ditapuk atau dikasih cabai, itu jangan. Anak itu belum paham, belum ini, kita bilang pantang aja belum paham, dia belum paham. Jadi kalau misalnya solusi itu apa, kalau anak itu berbicara seperti itu, kita cukup bilang itu apa, kalau dia bilang dia nggak tahu, jangan dibilang lagi, itu nggak boleh. Itu omongan orang besar, bukan omongan anak-anak. Kalau anak-anak itu nggak boleh ngomong seperti itu omongan orang besar. Gimana kita cara menyikapinya gitu, atau dengan cara itu bilang apa, nggak tahu katanya itu kan, langsung kita bilang aja
itu omongan ini loh, omongan orang yang nggak baik. Kalau orang yang nggak baik itu nggak disayang sama Allah. Kalau orang yang nggak pintar itu nggak disayang sama Allah. Jadi anak itu harus pintar. Kalau omongan yang belum jelas atau omongan yang nggak paham, nggak usah didengar ya sayang, karena anak segini juga ngerti loh. Kalau kita ngomong omongan nggak jelas itu dia tahu. Karena kadang kita pun kalau ngomong nggak jelas dia itu protes ya, ngomong apanya itu kan gitu. Jadi gimana kita menyikapinya aja. Jadi kalau sama anak ini harus lebih sabar. Kalau kita sabar pasti hasilnya baik, nggak perlu disuruh-suruh. Jadi anak seusia ini, usia 4 tahunan, Alika ya, nggak perlu disuruh-suruh. Atau di luar-luar sana anak bunda-bunda yang mungkin umurnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya, 5 tahun itu nggak perlu diajar-ajari, nggak perlu apa-apa, cukup diberikan contoh yang terbaik aja. Kalau waktunya misalnya bundanya ini pingin si anak berkreasi dalam memasak, mungkin bisa dia menemani kita masak ya, rajang-rajang atau apa. Si anak cukup dikasih mungkin sayurannya atau mungkin dikasih bawangnya, biar dipegang-pegang, dia cukup dipegang-pegang aja, hari-hari dipegang-pegang, nanti dia makin lama makin paham loh. Atau mungkin makin lama dia makin bertanya, ini apa namanya, kelamaan dia paham. Itu kalau dimasak ya. Kalau misalnya ada orang tua ingin anaknya itu, ada ya katanya si anak itu belajar dari kecil itu untuk mandiri atau gimana, nggak mesti anak itu disuruh-suruh. Kalau pengen nyapu, ibu nyapu aja, nanti lama-lama dia juga ikut nyapu, ikut ngepel, apalagi nyuci. Apalagi anak-anak itu ya senang kali kalau melihat air. Jadi kalau misalnya ibu nyuci, dampingi anak itu nggak usah marah. Atau anak-anak itu lagi lebih buang-buang pakaian itu nggak usah marah, pakaian yang udah direndam itu nggak usah marah, karena anak itu berkreasi dengan sendirinya, belajar dengan sendirinya. Nanti dia paham kalau air sabun itu gatel atau gimana ke badan dia, nanti dia paham, tahu kok. Jadi gimana caranya mengajarkan anak ya seperti itu, nggak perlu dipaksa, nggak perlu dimarah-marah, dia akan paham sendiri ya kan Alika? Ngomong. Namanya siapa? Alika Putri. Alika Putri. Anak siapa? Anak mama sama ayah. Oh, anak ayah sama Mama. Ya, mengajari anak tidak harus dipaksa, dia akan belajar dengan sendirinya. Terima kasih.